Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba aduin kedua HP ini nih, Redmi 9 dan Infinix Hot 10s. Jadi Redmi 9T kita wakilin aja dengan Redmi 9 ya guys ya. Soalnya Redmi 9T saya udah saya jual. Dan di video kali ini seperti biasa kita bakal coba aduin kedua HP ini ya guys ya. Karena emang kita udah lama banget nih nggak nyobain performa dari Redmi 9. Apakah performanya masih powerful? Di video kali ini kita aduin aja dengan Infinix Hot 10s. Walaupun kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda, tapi harusnya perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya guys ya. Dan di video kali ini langsung aja kita uji ya guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelum lanjut videonya, di sini kita bakal coba ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini. Nah, di sini Redmi 9 memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+ ya guys ya. Menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer, didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Lalu di sini untuk Infinix Hot 10s memiliki ukuran layar sebesar 6,62 inch dengan menggunakan panel IPS dan sudah didukung dengan refresh rate hingga 90 Hz. Dan untuk layar sendiri memiliki resolusi 720p aja guys ya. Nah, terus juga untuk chipsetnya, Infinix Hot 10s ini menggunakan MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer, didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2 ya guys ya. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri dari kedua HP ini nggak jauh beda, hampir sama ya guys ya. Jadi perbedaannya nggak cukup signifikan. Otomatis untuk masalah performanya pun juga harusnya nggak jauh beda ya guys ya. Di sini untuk varian yang kita review ini adalah varian yang 4/4 ya guys ya. Jadi harusnya imbang. Oke, di sini untuk versi Android-nya, kedua HP ini menggunakan versi Android yang berbeda. Di sini Redmi 9 masih menggunakan Android versi 10 dan Infinix Hot 10s sudah menggunakan Android versi 11. Lalu untuk MIUI-nya di sini Redmi 9 masih di MIUI 12.0.3 dan Infinix Hot 10s masih menggunakan Dolphin 7,6 ya guys ya. Untuk baterainya sendiri, kedua HP ini memiliki kapasitas yang berbeda. Di sini Redmi 9 memiliki kapasitas 5020 mAh dan Infinix Hot 10s memiliki kapasitas 6000 mAh ya guys ya. Jadi untuk daya baterainya pastinya lebih irit si Infinix Hot 10s. Nah, katanya juga ya guys ya, di sini Infinix Hot 10s dibekali dengan fast charging hingga 18 watt, tapi itu nggak ada di paket pembelian. Jadi harusnya kalian kalau pengen pakai fitur ini untuk Infinix Hot 10s bisa aja beli adapternya terpisah ya guys ya, mungkin di toko online ya guys ya. Kalau saran saya sih beli yang bermerek ya guys ya, biar kualitas baterainya tetap terjaga. Jadi di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin, dari mulai game yang paling berat, game yang paling ringan, sampai game yang paling berat. Nah, di sini ada game yang paling berat dan nomor 1 di Play Store, yang lainnya nggak bukan adalah game FF. Nah, game yang kedua adalah game yang paling sepi yaitu game Arena of Valor. Terus juga game yang ketiga yaitu game PUBG Mobile. Game yang keempat adalah game Asphalt 9 dan game yang kelima adalah Genshin Impact. So, jadi langsung aja kita mulai buat main gamenya ya guys ya. Di sini langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi gamenya yang paling berat. Di sini saya mungkin nggak bakal pakai install ya buat main game FF ini, karena belakangan ini mata saya lagi sehat ya guys ya. Jadi nggak usah lah buat main game FF pakai install segala. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita settingan rata kanan ya guys ya dari kedua HP ini. Terus juga untuk filternya kita aktifin filter yang ocean agar nggak burik pas main game FF. Nah, untuk FPS sendiri Redmi 9 kita mendapatkan di kisaran 37 sampai 43 FPS. Terkadang drop sih di kisaran 30 FPS. Walaupun begitu menurut saya ini udah stabil banget buat main game FF di Redmi 9 ini, karena game FF adalah game yang paling burik dan paling berat di Play Store ya guys ya. Udah paling burik, paling cacat, paling berat pula. Sama halnya dengan Infinix Hot 10s. Untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 43 sampai 53 FPS ya guys ya. Dan terkadang drop di kisaran 35 FPS. Yang menurut saya kedua HP ini buat main game FF masih bisa dibilang batas wajar banget ya guys ya. Karena dropnya nggak terlalu parah. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Redmi 9 pas main game FF selama 20 menit, si Redmi 9 ini berkurang 9%. Lalu Infinix Hot 10s ini cuma berkurang 7% ya guys ya. Terus juga untuk masalah suhunya Redmi 9 di kisaran 45 derajat Celcius dan Infinix Hot 10s di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. So far kedua HP ini buat main game paling burik dan paling cacat di Play Store yaitu game FF masih bisa ngelibas dengan cukup baik, walaupun FPS-nya agak sedikit drop ya guys ya. Tapi tenang aja, walaupun begitu ini hal yang wajar ya guys ya, karena ini game yang paling berat banget di Play Store untuk saat ini. Lalu game yang kedua adalah game MOBA paling sepi yaitu Arena of Valor. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita setting rata kanan semua ya guys ya. Tapi di sini saya nggak menemukan fitur
fitur settingan AFR, yang dimana kita nggak bisa ngaktifin fitur hack frame rate ya guys ya. Alhasil kedua HP ini bakalan mendapatkan FPS yang biasa aja. Dan bener aja, Redmi 9 dan Infinix Hot 10s kita mendapatkan FPS di kisaran 30 FPS, dan ini stabil di 30 FPS aja guys ya. Di sini nggak naik dan nggak turun, stabil aja tuh di kisaran 30 FPS buat main game Arena of Valor ini. Tapi nggak tahu kenapa ya, untuk settingan AFR-nya di sini nggak ada. Kalau misalnya kalian tahu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terus juga di sini untuk baterainya Redmi 9 berkurang 7%. Lalu untuk Infinix Hot 10s berkurang cuma 5% aja guys ya. Lalu untuk suhunya dari kedua HP ini masih stabil di kisaran 43 derajat Celcius. Jadinya buat main game Arena of Valor, kedua HP ini sebenarnya bisa ngelibas dengan cukup baik. Cuman FPS-nya aja masih stay di 30 FPS. Nggak ada fitur AFR, yaitu fitur hack frame rate, yang dimana fitur itu sangat berguna banget ya guys ya, dan bisa mengoptimalkan FPS agar lebih stabil. Lalu game yang kedua yaitu game PUBG Mobile, alias game paling cacat dan paling sepi di Play Store. Nah, untuk settingan grafiknya, kedua HP ini kita setting di settingan Smooth Ultra. Berhubung kedua HP ini bisa mendapatkan di settingan Smooth Ultra, jadinya kita setting di settingan seperti itu ya guys ya. Nah, untuk FPS sendiri, kedua HP ini mendapatkan FPS yang sama, yaitu di kisaran 40 FPS. Tapi di sini ada perbedaan nih. Kalau misalkan suhunya udah mulai berlebih pas lagi di pertengahan game tepatnya. Di sini Redmi 9 terkadang frame drop di kisaran 28 FPS. Walaupun begitu masih stabil ya guys ya. Sama halnya dengan Infinix Hot 10s, di sini kadang-kadang drop di kisaran 33 FPS. Tapi sejauh ini untuk kedua HP ini buat main game PUBG Mobile masih stabil banget dan masih worth it banget lah buat main game paling enteng di Play Store ini. Terus juga untuk baterainya pun Redmi 9 di sini cuma berkurang 8% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Lalu Infinix Hot 10s ini berkurang 6% aja pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Lalu untuk giroskopnya gimana? Ya, untuk masalah giroskop kedua HP ini sama-sama delay guys ya. Karena kedua HP ini tidak memiliki hardware giro. Nah, untuk suhunya sendiri Redmi 9 di sini di kisaran 44 derajat Celcius, dan untuk Infinix Hot 10s di kisaran 43 derajat Celcius. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Asphalt 9. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting di kualitas tinggi guys ya, alias ini settingan rata kanan. Hasil Redmi 9 kita mendapatkan FPS di kisaran stabil 30 FPS. Di sini FPS-nya mentok di kisaran 30 FPS aja guys ya, dan terkadang drop hingga 20 FPS pas lagi bertabrakan dengan musuh ataupun pas lagi ngenos. Sama halnya dengan Infinix Hot 10s. Di sini untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 39 FPS. Terkadang drop hingga 25 FPS. Walaupun begitu kedua HP ini buat main game Asphalt 9 masih oke aja kok guys. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Asphalt 9 selama 20 menit, si Redmi 9 di sini berkurang cuma 8% aja, dan Infinix Hot 10s berkurang 6% aja guys ya. Jadi kedua HP ini untuk masalah baterainya nggak jauh beda untuk presentasinya. Lalu untuk suhunya sendiri Redmi 9 di kisaran 46 derajat Celcius, dan Infinix Hot 10s ini di kisaran 45 derajat Celcius ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita setting di kualitas tinggi alias rata kanan ya guys ya, dengan mengaktifkan fitur yaitu 60 FPS. Saya nggak tahu ya bakalan kuat atau enggak kedua HP ini buat main game Genshin Impact, karena kedua HP ini masuk di kelas entry level ya guys ya, terutama Redmi 9. Apakah Redmi 9 kuat buat main game Genshin Impact dengan settingan seperti ini? Hasil untuk Redmi 9 kita mendapatkan FPS yang cukup kacau ya guys ya, di kisaran 20 sampai 30 FPS. Untuk FPS-nya cuma dapat segitu ya guys ya, di settingan rata kanan seperti ini. Berbeda nggak kayak Infinix Hot 10s yang terbilang lebih stabil untuk masalah FPS-nya. Ya, mungkin kita bisa maklumin karena di sini untuk chipsetnya menggunakan SoC yang berbeda dan lebih tinggi dari Redmi 9 untuk seri SoC-nya ya guys ya. Di sini untuk Infinix Hot 10s buat main game Genshin Impact kita mendapatkan FPS di kisaran 36 sampai 49 FPS ya guys ya. Dan itu masih bisa dibilang oke banget. Tapi terkadang ada frame drop kalau misalkan suhunya udah agak mulai panas. Frame dropnya itu di kisaran 15-an FPS. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Redmi 9 berkurang 11% buat main game Genshin Impact selama 20 menit. Berbeda nggak kayak Infinix Hot 10s, di sini untuk baterainya sendiri berkurang 9% pas main game Genshin Impact selama 20 menit juga ya guys ya. Lalu untuk suhunya Redmi 9 di kisaran 49 derajat Celcius, dan Infinix Hot 10s di kisaran 47 derajat Celcius. Hasil buat main game Genshin Impact si Redmi 9 agak sedikit panas, karena kita bisa maklumin aja ini adalah game terberat selain game
tadi ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk kesimpulannya kedua HP ini memiliki performa yang sangat ngebut untuk saat ini, terutama Redmi 9. Walaupun udah hampir pengen setahun ya guys ya, tapi Redmi 9 ini masih kencang banget untuk masalah performanya ya guys ya. Dan begitu juga sama dengan Infinix Hot 10s ini. Walaupun HP-nya sempet perang sama Poco M3 kemarin, tapi HP ini bener-bener powerful banget berkat chipsetnya yaitu MediaTek Helio G85. Sama halnya chipset yang digunakan dengan Redmi Note 9 ya guys ya, yang dimana chipset itu bener-bener powerful banget untuk HP di kelas entry level. So jadi kedua HP ini memiliki performa yang sangat ngebut. Untuk teman-teman yang masih ragu buat pengen pilih kedua HP ini, terutama buat diajak ngegame, nggak usah ragu ya guys ya, karena kedua HP ini bener-bener powerful untuk diajak ngegame. Tapi kembali lagi, kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal teman-teman aja yang nentuin dan sesuaiin budgetnya aja, pengen pilih Redmi 9 atau Infinix Hot 10s. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Aduh. Kelebihan dan kekurangan dari HP ini apa ya? Performa gahar. Tapi kalau misalkan buat main game masih nge-lag sih sama aja bohong ya. Gak gahar kedua HP ini mah.